Dengan ayat yang kita baca bersama dari awal dari ayat berapa 61 sampai ayat 79 cukup banyak yang keseluruhannya masih menceritakan, mengisahkan tentang masa-masa yang silam, masa-masa yang lalu para nabi-nabi yang terdahulu. Cerita-cerita para nabi-nabi yang terdahulu itu apa? Itu dikisahkan, diceritakan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi Muhammad yang akhirnya terus disampaikan sampai kepada umatnya, sampai kepada kita semua. Buat apa cerita-cerita itu? Cerita yang ada itu bahasanya dari Al-Quran, liyutsabbita bihi fu'adak, untuk mengokohkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, untuk mengokohkan hatinya Nabi Muhammad SAW. Sehingga nampak sekali sudah dinampakkan betul ini loh kisah apa Nabi dan Rasul yang terdahulu, dicemooh, diolok-olok, bahkan dibantah, bahkan dibunuh, bahkan dilawan oleh kaumnya. Tapi jangan khawatir, namanya dakwah, mengajak kepada keesaan Allah, mengajak orang lain untuk mengesahkan Allah, mengajak orang lain untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dilawan, dihina, dicemooh, itu jangan khawatir, karena dari dulu nabi-nabi juga seperti itu. Tidak usah susah, tidak usah risau. Wah, kenapa ini berjejak tapi kok gak sing penting kerja. Wis disampaikan, sudah disampaikan, peringatannya disampaikan. Begitu peringatannya sudah disampaikan, tapi kok tidak mau, tidak apa-apa. Makanya bahasa di ayat yang lain sebutkan, fafirru ilallah. Menujulah kepada Allah itu dengan semangat, dengan bergegas, dengan berlari. Menuju dengan ibadah kepada Allah dengan berlari. Fafirru ilallah, inni lakum minhu nadhir. Ini dawai Allah dan nyampe di Rasulullah, lakukan di kalian semuanya untuk semua umat itu adalah nadhirun mubin, yang memberikan peringatan yang jelas, yang benar. Nah, Rasulullah itu mengajak kepada kita dengan Al-Qur'anul Karim, sehingga sikap yang paling utama dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sikap keagungan yang dinampakkan dari ayat-ayat Al-Quran, baik itu dari kisah-kisah Nabi yang terdahulu atau apa yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita Nabi kaum Samud, ceritanya Nabi Lut, ceritanya Nabi Lut itu cerita yang tidak asing lagi. Berulang kali mungkin kita dengar, tapi sambungkah, terasakah kepada pikiran kita, terasakah kepada hati kita bahwasanya inilah akibat dari orang-orang yang tidak mau diajak menuju kepada kebaikan. Dielingno tidak mengesahkan Allah, ternyata semuanya tambah cemooh. Senengane kaum Lut niku lesbian. Apa kok lesbian? Apa? Lanang padha lanang homoseksual. Homoseksual. Oh, gandeng lanang ketok bentuk gandeng ngono. Seneng. Diuber. Ya apa kepingin bisa berkawan, berteman, bahkan berhubungan intim dengan orang yang sesama jenisnya. Dan itu sudah diperingatkan berulang kali. Suatu saat diuji yang sangat besar ujiannya, yakni yang datang kepada Nabi Lut itu malaikat sing rupa mebo-mebo manusia sing sangat tampan. Kaum Merno, kaum yang melihat ada tamu di tempatnya Nabi Lut. Orang tamu, ada buku berebut dengan kalian kepingin berhubungan, kepingin menjadi teman, kepingin
menjalin hubungan yang intim, sampai dicegah, sampai dilarang oleh Nabi Lut pun masih tetap. Bahkan disampaikan, jangan mengganggu tamu-tamu saya, itu tamu-tamu saya yang mulia betul, jangan sampai engkau memalukan aku, katanya Nabi Lut. Padahal Nabi ngiling nunggu tamu sampai punya sikap yang jelek kepada tamu, jangan sampai punya sikap yang memalukan kepada tuan rumahnya. Wajib ngomong tamu ternyata wangi. Jadi kuat itu, wangi, kepingin delok, kepingin kepingin nyedek, kepingin salaman kopi, bahkan kepingin menjalin hubungan yang sangat intim. Yang ini tamu, bahkan tamu ini berupaya apa bisa dinikmati oleh kaumnya dulu. Mesti ingin berulang kali tetap mau. Kalau tetap seperti itu, dia tetap ditahan. Akhirnya tamu-tamu yang Nabi Lut yang sesungguhnya adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, karena keadaan yang sudah melampaui batas, keadaan yang sudah tidak layak lagi, tidak pantas lagi. Mengenai kauyon, rawale, bahkan di hadapan nabinya, ya, di hadapan yang mengajak dakwah untuk mengesahkan Allah, itu pokoknya akhlaknya ganti, mulai buka hati. Akhirnya malaikat-malaikat itu bilang kepada Nabi Lut bahwasanya sudah, karena masyarakatnya, kaumnya sudah tidak bisa diatur, tidak bisa diajak untuk baik. Ini datang untuk mengajak Nabi Lut dan keluarganya untuk keluar rumah. Tentu ini waktu yang ditentukan oleh Allah, yang melalui malaikatnya ini waktu sebelum subuh sudah meninggalkan kota, meninggalkan rumahnya. Ya. Tapi disebut nih di ayat yang sebelumnya kan ilang salat. Waktu keluarganya melok putra, melok itu juga melok, kecuali garwane itu sing dadi sebabe kaum rame. Jadi kaum itu padha melok karo garwane. Asline nggak ngerti orang tamu, kok gak ngerti, tapi sing ngomong, memang aku tamu. Di rumah saya ada tamu yang istimewa, lanang-lanang berkuandang ada. Dari sini ngabari justru istrinya Nabi. Makanya menjadi contoh, menjadi ibarat, menjadi pelajaran utama bagi kita orang yang beriman ini, yang menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai punya akhlak koyo akhlake Nabi Lut, koyo akhlake kaum Nabi Lut. Senang guyon, senang rame, senengane mengusik keadaan tamu. Ya. Tamu yang justru bahkan garwane sing menginformasikan. Makanya jadi orang itu ojo sampai terus gak foto dengan aku apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau sudah tidak sama dengan yang dilakukan oleh suaminya, padahal suaminya orang benar, seorang yang mengajak, mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kok melawan, gak belum melok ibadah, tapi justru mengganggu keberadaan, keberlangsungan ibadah suaminya, pasangan hidupnya. Akhirnya menyebabkan seorang istri Nabi dan kaumnya ditimpakan ujian, ditimpakan malapetaka, ditimpakan siksaan di dunia yang sangat dahsyat. Jadi tidak ada siksaan sebelum dahsyat dibanding ini pun yang selama dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi ini dibalik. Kalau pangeran bumi ini dibalik, yang misal dari dua dari mumpet langsung kepandek kabeh menggoni. Orang menggoni diudari batu, yang hujan batu yang sangat panas. Bahasanya batu yang sudah dipanaskan yang sangat panas, terkenal pasti terbakar.
Itu siksaan yang teramat pedih, siksaan yang berlipat-lipat diberikan kepada kaum Nabi. Dan itu kenapa terjadi seperti itu? Sangat sederhana. Yang pertama, disampaikan bahwasanya goro-goro ini ada seorang istri, seorang pasangan dari hamba Allah, dari orang yang beribadah kepada Allah, nabinya Allah, tapi ternyata tidak mengikuti apa ajakannya nabinya, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh yang berdakwahkannya. Begitu juga kaumnya. Kenapa kaumnya kok sampai ditimpakan seperti itu? Karena kaumnya sangat senang mengganggu orang baik, sangat senang mengganggu keberlangsungan ibadah. Jelas tak benar tidak ibadah orang senang, tidak ibadah enak tambah ngomong tertawakan atau mencemooh atau bahkan ditinggal, ya bapak tidak mengikuti, tinggal tunggu video semua pokoknya tak benar mengikuti ajakan-ajakan yang ada itu. Akhirnya siksaan ditimpa seperti itu. Makanya Rasulullah dikuatkan dengan cerita-cerita nabi-nabi yang terdahulu, Rasul terdahulu untuk apa? Untuk mengokohkan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hatinya menjadi kokoh, tidak sampai mengikuti, tidak sampai memiliki etika atau perilaku yang sebagaimana ditunjukkan di dalam kaumnya Nabi Lut. Makanya di ayat yang lain disebutkan ada suatu kisah, ada suatu cerita di 28 di surat At-Tahrim, ya. Di surat At-Tahrim itu disebutkan bahwasanya Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan kepada ibarat membuat suatu pandangan kepada contoh kafir itu adalah imra'atan Nuh wa imra'atan. Jadi pasangan hidup dari Nabi Nuh dan Nabi Lut itu contohnya kafir. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah membuat perumpamaan, membuat suatu teladan, membuat suatu contoh kehidupan yang istimewa orang yang beriman tapi berada di kalangan orang-orang yang sangat-sangat jelek, raja yang paling jelek yang mengaku sebagai Tuhan, yakni di istrinya Fir'aun. Karwane Fir'aun itu wong yang apik, orang mengikuti dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Ya. Mengikuti dakwah Nabi Musa tapi betul-betul kuat, kokoh, tahan, bahkan sampai disiksa oleh Fir'aun, ya. Ditaruh di alun-alun, istri yang sangat tercinta, ditaruh di alun-alun sampai kemudian diikat, dipasung tegak alun-alun itu istrinya Fir'aun. Tapi itu seorang karena menahan atau mempertahankan keimanan sehingga nyawa pun lepas tidak masalah, nanti dia akan memperoleh kebaikan di sisi Allah. Kenapa? Karena balasan itu kemarin di mana? Adanya balasan itu. Sesungguhnya akhirat itu adalah darul jazaa. Bahkan sampai disebutkan dari dunia sampai orang masalah nanti akan mendapatkan balasan yang sempurna, yang sangat baik di akhirat. Itu suatu contoh yang sangat luar biasa. Nah, karena itu Allah sampai sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW diberikan suatu gambaran-gambaran sehingga nanti bisa memilih, saya harus mengikuti yang seperti apa, saya harus punya prinsip yang seperti apa. Kalau memiliki prinsip yang baik seperti karwane Fir'aun, luar biasa. Ada
garwane Fir'aun itu sinten namanya? Siti Asia. Siti Asia itu istimewa, istri yang sangat dicintai sebenarnya oleh Fir'aun. Pada waktu Fir'aun menentukan bahwasanya dari orang-orang ahli nujumnya, ahli takwil mimpinya Fir'aun diceritakan kepada ahli takwilnya dan disampaikan, maka tahun ini bayi yang lahir, semua bayi yang lahir laki-laki harus dibunuh, karena itu nantinya akan membahayakan kelangsungan kerajaan Fir'aun. Betul, bayi laki-laki di masa itu dibunuh. Sehingga ada masa yang semua bayi laki-laki dihabiskan itu di masanya Fir'aun. Terus ada lagi masa bayi perempuan itu dihabiskan. Bayi wedok sing lahir dipateni. Itu masa sebelum datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pokoknya sangat rusak. Nah, bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh itu ternyata ada bayi yang justru datang. Ini kekuasaan menunjukkan Allah itu Al-Jabbar. Allah itu sangat gede. Bayi dibunuh, tapi Nabi Musa, ibu Nabi Musa diberi wahyu, diberi ilham oleh Allah supaya Nabi Musa itu begitu lahir tahu seperti kemudian dihanyutkan tenggene sungai. Yang ternyata dilanjutkan di sungai sampai di kerajaannya Fir'aun di taman, tenggene taman ratu-ratu Fir'aun. Begitu Asia melihat kemudian diangkat, dibawa ke Fir'aun. Ini bayi laki-laki semuanya dibunuh. Ini masa tidak dibunuh, mau dibunuh. Begitu mau dibunuh, langsung istrinya Fir'aun menyampaikan, yang semua yang ada di mana-mana kan sudah dibunuh. Nah ini sebenarnya ini datang sendiri ke kita, berarti ini menunjukkan kalau anak ini adalah hadiah untuk kita, sehingga kita rawat dengan baik agar ini nantinya akan bisa mengangkat kita, membawa kita, bisa membahagiakan kita. Akhirnya ternyata Fir'aun marah gak sudah dipateni, sehingga secara mengalang-alang dari membentuk yang lain, dari mengalang-alang itu, mengalang menjadi bujuk-bujuk marah dari membentuk itu, dia mulai masanya Fir'aun ini Siti Asia. Waduh tuh, pengelanang ini karwan. Jadi aneh, pengelanang perempuan karwan ini kan kurang ajar, kali kurang ajar. Fir'aun ternyata tunduk dengan istrinya. Mereka saya kira kayak membuat itu hukum buat ini karwan. Pengelanang itu, pejabat-pejabat itu ngotot. Negara semua anak kok, negara apa? Di luar semua orang, polisi atau tentara semua orang, ya kok pakai pakaian yang lengkap. Tapi begitu dengan istrinya langsung beremosi lemes. Itu karena memang ya ceritanya mulai zaman Fir'aun ini. Jadi mulai zaman Fir'aun itu tunduk dengan itu akhirnya pejabat-pejabat itu sampai saya kematan, sampai saya bahkan kadang keluar dari kiai-kiai barang, kiai barang mana Joko ceramah sopor, neng juga neng jeloma boleh getak bujurnya dong, goblok datang, apa, pemane kan, bujurnya itu nggak sama. Makanya sampai esok juga itu ojo betah nih bujoni, ojo sampai gampang petih ini bujoni. Jadi orang laki-laki itu bagaimanapun, cara umat Rasulullah al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi pemimpin laki wong wadon sampai menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai seorang wanita itu justru mengatur berbeda. Wong lanang
sampai ngatur terus menyebabkan kepada pasangan hidupnya, kepada suaminya nantinya kurang oleh semangat ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahaya. Begitu juga sebaliknya. Mau anak aja, mau pergi mau betul. Tunduk kepada istrinya, sampai kan orang sendiri bojo. Orang rasane begitu dia bojo, apa jalan ini? Bojoku. Apa jadi bojo? Ada sampai seperti itu. Kabarnya, apa? Bahaya. Nggak sampai pulang terus tunduk, apa? Apa jadi bojoku? Apa jadi bojoku? Duit atau nikah? Saya nikah bojone kabeh. Ya sebagian istrinya bawa, tapi yang kunci suami itu ya tetap yang mengatur keluarga, mengatur bagaimana perjalanan di keluarga sampai nantinya udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Engkau semuanya bisa membawa anak istrimu, keluarga semuanya sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang laki-laki tangguh, untuk gampang lulu. Wong wedok yo ngono. Aja dadi wong wedok aja cerewet, aja ruwet apa ya. Sing digambare dari Quran niku garwa-garwane Nabi yang ternyata disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga semua menjadi umat Rasulullah yang bisa mengambil ibarat-ibarat yang ada, meningkatkan keimanan kita untuk lebih tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.